Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Apriliani Bau dengan NIM 9414240082. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Nah, teman-teman, di tugas kali ini kami diminta untuk menjelaskan terkait uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, teman-teman, keduanya ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya saja. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian setelah terbuka seperti ini, kalian tunggu sebentar. Kalian masuk ke variable view. Di variable view kalian tambahkan Y, terus X1, X2, X3. Nah, kemudian setelah dari situ kalian masukkan labelnya. Setelah labelnya itu kalian masukkan secara rinci lah intinya. Karena di bagian name itu kan hanya inisial saja ya. Terus di label itu kalian masukkan secara rinci. Seperti yang ya tadi adalah kemiskinan Sumatera Utara. Terus ada X1 tingkat pengangguran terbuka Sumatera Utara. Kalian masukkan nih secara rinci ya teman-teman. Ingat sekali lagi secara rinci. Bagian label itu boleh banyak kata-katanya, tapi di bagian name-nya itu hanya inisialnya saja, tidak bisa menggunakan spasi, tidak bisa menggunakan apapun itu, terkecuali singkatan saja bisa. Terus X2 itu ada inflasi Sumatera Utara. Terus X3-nya ada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Nah, setelah dari situ, setelah kalian tuliskan semuanya secara udah pas, udah benar semuanya kata-katanya, kalian masuk ke data view. Setelah muncul data view, kalian masuk ke data kalian yang kalian sudah siapkan. Nah, di sini saya sudah siapkan kan data Sumatera Utara. Nah, kalian blok semuanya dari kemiskinan sampai bawah, terus kalian copy, terus kalian tempel ke yang data view itu. Terus setelah dari situ kalian blok semuanya, terus masuk ke analyze. Setelah analyze kalian masuk ke regresi, terus linear. Setelah linear kalian masukkan kemiskinan ke dependen. Terus variabel ketiga itu kalian masuk ke independen. Setelah dari situ kalian masuk ke statistik, terus centang itu yang 2 itu. Terus setelah dari situ terus continue, terus oke. Setelah muncul seperti ini, kalian lihat di tabel koefisiennya yang ada FIF-nya. Nah, teman-teman, pertama kita lihat pada tabel ANOVA, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,024, yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Atau dengan kata lain, variabel tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Selanjutnya kita lihat pada tabel koefisien, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai signifikansi 0,050, artinya berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien regresinya sebesar 0,936 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka kemiskinan juga akan meningkat. Variabel inflasi memiliki nilai signifikansi 0,999, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,023, artinya berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisiennya bernilai 0,372, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Berikutnya kita lihat tabel collinearity statistik yang menampilkan nilai toleransi dan FIF. Bagian ini merupakan uji multikoliniaritas yang bertujuan untuk melihat apakah antar variabel bebas saling berkorelasi terlalu tinggi atau tidak. Dari hasilnya terlihat bahwa nilai FIF berada antara 1,3 sampai 1,6 yang masih di bawah batas toleransi 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dalam model ini, sehingga variabel independen saling bebas dan model layak digunakan. Setelah dari situ kita klik analyze, terus kita pilih regression. Setelah itu kita klik linear. Setelah dari situ kita pilih plots. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan dependennya itu ke X. Kita klik aja tanda panahnya. Nah, untuk as the seed itu kita masukkan dia ke Y. Kita klik dulu, terus kita klik tanda panahnya. Setelah dari situ kita continue aja, terus kita oke. Nah teman-teman, setelah dari sini kita scroll ke bawah dan akan muncul tabel scatter plotnya. Nah sekarang terlihat tabel scatter plotnya atau grafik residualnya. Bagian ini termasuk dalam uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian residual antar data. Dari grafik dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Artinya, model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, data bersifat homoskedastisitas. Jadi, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi klasik, tidak terdapat multikoliniaritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara adalah tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh yang signifikan. Nah, teman-teman, setelah penjelasan tadi, kami akan masuk di kesimpulannya. Jadi, dari hasil analisis regresi linear berganda yang sudah saya lakukan menggunakan SPSS tadi, bisa disimpulkan secara keseluruhan model ini sudah layak untuk digunakan. Nah, secara bersama-sama, model ini atau variabel tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap si tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, di Provinsi Sumatera Utara. Kalau dilihat satu persatu, tingkat pengangguran terbuka itu dan pertumbuhan ekonomi itu terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Jadi ada pengaruhnya begitu. Sedangkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan ini akan menurun. Sementara itu variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Nah teman-teman, dari hasil uji asumsi klasik, nilai FIF untuk semua variabel di bawah 10, jadi tidak terjadi multikoliniaritas. Selain itu, dari hasil scatter plot, terlihat titik-titiknya itu menyebar secara acak, yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, model ini sudah bersifat homoskedastisitas. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa model ini sudah memenuhi syarat uji klasik dan hasilnya menunjukkan bahwa si kemiskinan di Sumatera Utara ini lebih dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ya. Setelah saya jelaskan panjang lebar, saya jelaskan kesimpulannya lagi. Jadi saya mohon maaf jika mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas, kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mohon maaf.
Terus saya akan menutup video kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.